Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Yayan Nurianti. Pada malam hari ini saya akan mencoba membawakan satu materi yang saya ambil dari internet, dari website sehatq.com, yaitu mengenai self improvement. Dalam menjalani hidup, tentu kita tidak ingin diam dalam zona nyaman yang membuat kita tidak berkembang. Kita selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki banyak cita-cita untuk diraih. Peningkatan kualitas diri ini yang kita sebut dengan self improvement. Apa saja sih tips yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan self improvement ini? Berikut ini beberapa tips yang akan saya sampaikan untuk membantu meningkatkan self improvement kita. Yang pertama, mengembangkan hobi. Tentu tidak ada hal lain yang lebih menyenangkan selain terbenam dalam hobi dan aktivitas yang kita sukai. Memiliki hobi dan mengembangkannya membantu kita mengembangkan emosi sekaligus memberi motivasi untuk mengembangkan skill sebagai bentuk self-improvement. Kita bisa mengalokasikan waktu untuk melakukan aktivitas positif yang memang kita sukai sebagai bentuk dari self-improvement. Entah itu fotografi, menulis, walaupun itu sekedar bermain game ataupun hobi lainnya. Namun, lakukanlah aktivitas tersebut dengan bijak dan tidak berlebihan. Berlebihan menekuni hobi akan menimbulkan kebosanan dan menghilangkan rasa tertarik Anda di kemudian hari. Kemudian tips yang kedua, membuat tujuan-tujuan yang realistis. Suatu hal yang membuat kita bersemangat dalam menjalani hidup adalah goals dan tujuan-tujuan yang kita rancang. Memiliki tujuan spesifik pun membuat kita merasa berprestasi setiap kali suatu goal telah kita capai. Entah itu misalkan goal untuk menabung membeli sesuatu barang yang sudah lama kita inginkan, atau bercita-cita di perusahaan yang kita idam-idamkan. Setidaknya memiliki tujuan dalam hidup akan membuat kita bersemangat dan terus termotivasi. Dalam menciptakan tujuan tertentu dalam hidup, kita harus merancangnya menjadi tujuan yang realistis. Tujuan tersebut harus jelas, bijak, dan berbasis waktu yang memang mungkin bisa untuk dicapai. Tips yang ketiga itu adalah menguatkan growth mindset. Hidup selalu dipenuhi dengan kesuksesan dan kegagalan yang datang silih berganti. Dua fenomena tersebut tentunya mempengaruhi kondisi psikologis kita. Seperti saat kita sedih karena kita gagal mengejar tujuan tertentu. Untuk itu, dalam menerapkan self-improvement, penting bagi kita untuk mengembangkan pola pikir yang kita sebut growth mindset. Growth mindset merujuk pada keyakinan bahwa kita selalu mampu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Pola pikir growth mindset tersebut bisa dikuatkan dengan mengantisipasi tantangan-tantangan yang beresiko muncul kapanpun. Artinya, saat merancang tujuan, pastikan kita juga memikirkan risiko tantangan yang senantiasa mengintai di perjalanan. Oke. Tips yang keempat, melihat kegagalan dari perspektif yang berbeda. Tentunya mustahil ya jika setiap tujuan itu selalu berhasil kita raih. Ada kalanya kita juga gagal dalam meraih tujuan tertentu yang beresiko mempengaruhi kondisi psikologis kita. Ingat bahwa kegagalan itu bisa terjadi karena banyak faktor. Hindari perilaku menyalahkan diri kita sendiri saat gagal dan coba lihat dari perspektif yang berbeda. Misal, gagal mendapatkan suatu pekerjaan bisa dilihat bahwa
Mungkin di depan sana ada kesempatan yang lebih baik sedang menanti kita. Kita juga bisa menceritakan masalah kita kepada sahabat dan orang terdekat. Mungkin mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda untuk membantu kita tetap bersemangat. Tips yang kelima yaitu menerima umpan balik dari orang lain. Umpan balik atau feedback dari orang lain bermanfaat bagi diri kita karena kita bisa mendapatkan masukan yang positif sekaligus membangun atau konstruktif. Umpan balik yang positif dapat dijadikan penyemangat agar kita semakin terpacu dalam meraih cita-cita. Sementara itu, umpan balik yang konstruktif dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki diri dan self-improvement. Tips yang keenam yaitu berbuat baik. Melakukan kebaikan bagi orang lain tak hanya bermanfaat untuk orang yang menerima kebaikan kita. Kita sebagai yang memberi kebaikan pun akan mendapatkan manfaat yang tidak ternilai. Misalkan kita akan menjadi orang yang lebih berempati dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Empati yang tumbuh di dalam diri akan membantu meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Tips yang terakhir, belajar membuat to-do list. Langkah self-improvement ini terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas kita. Membuat daftar rencana dapat memindahkan kekhawatiran kita terkait tugas dan deadline yang menumpuk ke selembar kertas atau laptop. Dengan begitu, pikiran kita akan lebih tenang dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang hanya membuat stres. Selain itu, membuat to-do list juga mengurangi kemungkinan kita melupakan hal-hal penting yang harus dilakukan. Produktivitas pun akan meningkat dan membantu Anda untuk meraih self-improvement. Oke, dari 7 tips tadi, mungkin kita bisa sama-sama belajar untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita akan mendapat hal besar dari langkah-langkah sederhana tadi. Oke, mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.